Odong-odong. Karena jadul itu mah. Gak boleh gitu, ini tuh kesenian tradisional yang harus kita jaga. Tapi itu juga ada loh, jaga odong-odong. Dekat rumah lu. Iya, itu mau lihat. Aku mau sana. Ya, guys. Guys. Siapa yang tak mengenal odong-odong? Kebudayaan tradisional asli asal Subang ini kerap ditampilkan di berbagai acara, seperti di hajatan, sunatan, dan tampil di mancanegara sebagai duta budaya Indonesia yang menjadi ikon budaya Kabupaten Subang. Tugu Sisingaan yang berada tepat di jantung kota Subang menasbihkan Subang sebagai kota Sisingaan atau odong-odong. Odong-odong sudah diakui secara nasional dan tercatat sebagai warisan budaya tak benda nasional sejak tahun 2013. Odong-odong terus berkembang dan menyebar luas sampai ke Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai sejarah odong-odong, ada yang berpendapat bahwa odong-odong lahir pada masa kolonial sebagai bentuk perlawanan masyarakat Subang terhadap penjajah yang diekspresikan melalui bentuk aktivitas berkesenian. Namun, ada pula yang menolak pendapat ini. Justru, menurut peneliti lain, odong-odong merupakan bentuk ekspresi kegembiraan. Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa odong-odong yaitu sesuatu benda yang dibentuk menyerupai binatang tertentu dan diiringi dengan bunyi surat atau tepuk tangan berirama. Odong-odong ini bisa dipertunjukkan pada konteks ritual, seperti ritual pertanian dan upacara ngaruat bumi. Tradisi ini katanya sudah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk. Dalam beberapa koleksi foto kuno milik Wereldmuseum Belanda, terdapat 2 buah foto dalam album Subang yang menunjukkan kesenian usungan dengan berbagai bentuk hewan. Foto yang diperkirakan dipotret antara tahun 1900 sampai dengan 1920 itu bertuliskan keterangan sedekah bumi. Mungkin ini menjadi cikal bakal odong-odong. Odong-odong juga sering disebut kesenian gotong singa, singa kuda, kuda ungklek, singa depok, dan pergosi. Dari sekian banyak lokasi lingkungan seni odong-odong, saya dan rekan memutuskan untuk menuju ke lingkungan seni odong-odong Dede Group yang berada di Kampung Pulau Siri, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Perjalanannya tak jauh dari perbatasan Karawang Bekasi, sekitar 37 menit hingga 45 menit menggunakan sepeda motor. Baik, Teteh, kenalin dulu ya. Aku Aura Ananda dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, tepatnya di Karawang, jurusan psikologi. Nah, di sini aku mau nanya-nanya beberapa pertanyaan seputar dengan odong-odong. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu, nama Teteh siapa, nama lengkapnya? Rima. Nah, untuk umurnya? 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. Udah kepala 2. Nah, aku mau nanya lagi, udah berapa lama sih gitu Teteh mencari nafkah lewat odong-odong ini? Sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun. Itu turun temurun atau gimana? Turun menurun. Dari kakek nenek? Iya. Oh, jadi emang bener-bener turun menurun ya itu mah, kayak mengikuti yang tua yang nenek moyang cara ya. Nah, terus aku mau nanya lagi, kalau ini kan odong-odong kan setahu saya tuh kayak banyak gitu kan, kayak macam-macamnya banyak. Nah, kira-kira kalau untuk biaya sewanya tuh berapa gitu, atau tiap tiap tergantung dengan banyaknya odong-odong? Iya, gitu? tergantung banyaknya odong-odong. Biasanya kalau orang-orang sewanya berapa tuh kira-kira? Terkadang ada yang minta 5 gitu, ada yang pakai 10, tergantung permintaan yang punya dan pemesanannya gitu. Kalau paling banyak itu berapa? Kadang waktu itu pernah pakai 20. Wah, 15. banyak banget Iya. ya. Nah, kalau misalnya kayak satunya itu berapa tuh kira-kira? Satunya kadang 400, kita boleh nyewanya.
350. Satu aja itu. Iya, Wah. satu odong-odong. Berarti kalau dikali 20 Iya. wah lumayan ya. Nah, tapi biasanya itu tuh kayak apa namanya? Kurun waktunya deket gak sih kayak atau kayak di hari-hari tertentu aja gitu yang Kadang nyewanya? Ini dia nyewanya biasanya pernikahan, sunatan, sunatan tempat ya. hajat-hajat gitu. Kebanyakan sunatan sih ya, Iya. Teh, ya. Anak-anak kecil. Dulu juga saya pernah naik. Iya. Nah, menurut Teten ya, sebenarnya odong-odong tuh punya kayak makna tertentu nggak sih, Kak? Apa sih namanya kayak arti dari odong-odong tuh apa sih kayak maknanya atau emang kayak apa namanya tradisi dari nenek moyang atau apa? Kurang tahu ke situnya mah. Hmm, Kayaknya tradisi ya. ya lebih Kalau ke kayak tradisi iya. aja ya gitu. Nah, kemudian, nah tadi mau nanya lagi, mau nyinggung yang tadi juga. Nah, kalau semakin kesini tuh kayak peminat odong-odong tuh banyak gak sih, Teh? Lebih banyak. Berarti lebih meningkat. Semakin- iya. Iya, semakin sini semakin meningkat. Mm-mm. Berarti waktu dulu mah kayak nggak terlalu banyak gitu Iya. ya yang ini. Kurang. Kan dulu mah kayak kurang tahu. Iya kan sekarang mah banyak. Mungkin pada ngeliat di HP, di YouTube Iya, di gitu. sosmed iya, ya. banyak. Jadi sekarang makin lumayan peningkatannya. Iya. Yang berminat juga. Berarti intinya masih berkembang gitu ya sampai sekarang. Ya, apa namanya? Berarti lumayan gitu ya penghasilannya, lumayan sekarang daripada waktu dulu-dulu. Iya. Itu biasanya kebanyakan tuh lebih kebanyakan yang nikahan apa yang sunatan? Ya biasanya kebanyakan yang sunatan. Kadang juga misalkan dia punya keomongan gitu, misalkan saya sakit, anak saya gitu, misalkan anak saya sakit nggak sembuh nanti kalau sembuh ditekin odong-odong. Oh, Biasanya gitu Teh, berarti- banyak yang punya omongan. Oh, berarti itu kayak ada apa ya namanya? Ucapan. Iya, ucapan kayak suruh cara imah kolot baheula teh kudu kieu gitu. gitu. Berarti kayaknya itu juga ya yang termasuk apa makna tertentu Nah, dari odong-odongnya. gitu, Jadi Teh. kayak mungkin ada mistisnya mistisnya. juga ya. Ada unsur-unsur Iya. mistisnya juga. Nah, kalau apa? Kan misalnya biasanya tuh kan kalau odong-odong apa ya? Mengganggu jalan gitu ya, kayak macet atau kayak berisik gitu ya biasanya. Nah, itu biasanya ada nggak sih Teh kayak masyarakat kayak yang protes? Kadang ada, kadang kan banyak kan juga yang suka gitu, banyak yang sukanya musik apa namanya ngelihat odong-odongnya gitu kan bagus apa. Tapi ada juga yang suka marah gitu keberisikan macet gitu emang. Tapi biasanya ya kalau di Rengas Dengklok itu nggak di Rengas Dengklok aja sih, di semua tempat gitu. Kalau ada odong-odong tuh biasanya kayak langsung nih pada keluar kayak Lihat, pada ngejajar ngeliat, gitu. iya, Berarti pada kayak lebih ke banyak yang sukanya Iya, ya daripada yang nggak sukanya. heeh. Kalau apa namanya? Berarti emang dari sekarang tuh masyarakat masih suka gitu Masih ya. suka, iya. Kayak kalau ada suara odong-odong apa Odong-odong langsung. iya. Iya, iya. Berarti banyak yang sukanya gitu. Nah, kalau di apa namanya di Karawang, di Bekasi ini yang bisnis odong-odong tuh banyak gak sih Teh? Banyak Teh nyampe Banyak banget. ke Subang, Cilemaya banyak. Iya, yang apa sih? Saya juga baca di internet gitu kayak katanya awal mulanya emang dari Subang katanya. Iya Teh banyakan di Subang, Cilemaya. Tradisinya gitu. Iya. Jadi abis dari Subang tuh ke bawahnya ke Iya, sini ke gitu, sini. ke Karawang, ke Bekasi. Jadi awalnya dari sana gitu. Berarti banyak ya tadi, ada apa aja yang Teteh Banyak, tahu Teh, gitu dari iya. Karawang atau dari Bekasi? Banyak sih, semua ini juga banyak. Di Kerawang juga banyak. Namanya apa aja tadi Teh? Yang di Karawang. Oh, yang Ada di apa aja? Pabayuran, ada Di Pabayuran. Apimanyin. Api Manyin. Ada Mamaya Tiga Boy, ada SCM, ada EGP, di Pabayuran.
kalau apa namanya di Karawang Teteh tahunya apa aja yang di Karawang? Enggak semua tahu sih. Ya beberapa aja ya. Iya, beberapa aja. Kalau ini namanya apa nih? Ini namanya Dede Group PNG. Dede Group PNG. Iya. Lokasinya di mana ya? Pulau Siri. Pulau Siri ya. Bekasi. Iya. Iya ya. Nah kalau apa ya kan tadi kan banyak gitu ya kayak di beberapa tempat pasti ada. Nah ada gak sih kayak perbedaannya gitu? Misalnya kalau di Bekasi tuh ada jelangkungnya gitu, Iya. tapi kalau di Kerawang nggak ada. Misalnya ada gak sih perbedaannya? Semua kayaknya Ada, ininya ya. ada, jelangkung ada semua. Cuman perbedaannya kadang ada Ponorogonya, Reoknya Oh, gitu. Ada. Kadang ada yang enggak. Tapi kalau dari segi musiknya itu biasanya sama atau beda atau ada deh perbedaannya? perbedaannya kadang ada yang pakai jaipongan, ada yang pakai dangdut. Kalau ada yang pakai dangdut ada yang organ gitu. Kan kalau pakai jaipongan tukang gendang gitu teh sama emang. Cuman perbedaannya musiknya jaipongan sama ada organ. Kalau yang Teteh pakai itu biasanya apa tuh musiknya? Tergantung permintaannya yang punya aja saya pengen pakai jaipongan gitu, saya pakai jaipongan. Kalau kata dia pakai organ, saya pakai organ. Tapi lebih banyak yang request apa tuh Teh musiknya? Organ, Teh. Organ weh. Organ. Pada suka musik dangdut Iya. ya. Seperti yang dikatakan oleh Rima, pemilik odong-odong Dede Group Bekasi, bahwa odong-odong memiliki hal mistis seperti adanya ramalan dan kepercayaan. Hal tersebut berkaitan dengan sejarah si Dharma Gautama yang diramalkan akan menjadi pemimpin yang bijak, tetapi umurnya tidak panjang. Dia tidak boleh melihat orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Kalau ia melihat, ia akan meninggal. Dia hidup di istana dengan kehidupan yang mewah, dengan kebahagiaan. Seperti odong-odong yang sering diasosiasikan dengan kegembiraan dan hiburan masyarakat. Jadi, tak heran ketika ada odong-odong, masyarakat berjajar di pinggir jalan untuk melihat odong-odong. Sebelum terbentuknya odong-odong, itu dipengaruhi oleh kebudayaan yang lain dan terjadinya dipusi. Dipusi itu adalah salah satu bentuk kesenian yang menyebar ke wilayah-wilayah yang berbeda dengan sebutan yang berbeda, dan yang tidak kalah menariknya adalah ketika itu sudah berubah sekalipun yang dipengaruhi oleh kesenian asalnya, tetapi pasti ada kreativitas yang juga dimunculkan. Odong-odong merupakan kebudayaan tradisional yang mempunyai makna gotong royong, di mana satu sama lain harus seiring dan seirama. Marilah kita lestarikan dan jaga kebudayaan odong-odong ini agar terus populer dan berkembang. Halo semuanya, kenalin aku Aura dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tadi aku udah wawancara beberapa pertanyaan ke Teh Imah tentang kebudayaan apa ini sisingaan atau odong-odong. Ternyata tradisi ini semakin berkembang gitu dan juga banyak peminatnya dan banyak juga gitu macam-macamnya. Nah kemudian buat kalian yang mau cari odong-odong atau sisingaan dan sejenisnya gitu kayak organ tunggal dan lain sebagainya, kalian bisa hubungi Dede Group ini. Nanti saya kasih lokasinya, itu lokasinya di Pulau Sari ya. Nanti saya taruh di deskripsi di YouTube ya. Oke, sekian dari saya.